Jadi dua-duanya perlu untuk menundukkan pandangan lelaki maupun wanita hendaknya menundukkan pandangan. Karena menundukkan pandangan adalah ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an adalah ibadah menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, kalau mereka tundukkan pandangan maka itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ibadah ini begitu tertuntut lagi di zaman kita sekarang ini dengan adanya medsos, adanya Facebook, YouTube, ya, dan iklan-iklan yang bertebaran yang selalu menampilkan keelokan dan keindahan wanita, ya. Karena iblis tahu bahwasanya wanita adalah perangkap yang paling mudah untuk menjerumuskan lelaki dalam kemaksiatan. Makanya Nabi SAW bersabda, innal mar'ata auratun fa idza kharajat istasyrafa syaitan. Sungguhnya wanita adalah aurat, kalau dia keluar rumah maka istisyraf, setan akan mengintainya. Setan mengintainya itu siap untuk dijadikan umpan, ya. Umpan untuk menggoda para lelaki. Terutama kita di zaman sekarang ini, hampir-hampir kita tidak bisa menghindar dari memandang yang haram. Dan benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu ala bini Adam hadzahu minaz zina mudrika dzalika la mahalah. Sungguhnya Allah telah mencatat bagi anak-anak Adam pasti terjerumus dalam bagian zina. Dia pasti mendapatkan kecipratan zina. Kalau bahasa kita, hadzahu minaz zina, dia pasti mendapatkan kecipratan zina. Dia pasti terkena dan tidak mungkin dia menghindar. Fazinal ain an-nazar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan zinanya mata adalah dengan memandang. Wa zinal lisan al-mantiq. Zinanya lisan adalah berbicara. Wal qalbu yatamanna wa yashtahi, dan hati berangan-angan dan bersyahwat. Wal farju yukadzibu dzalik aw yusaddiquh. Adapun kemaluan dia yang membenarkan, melanjutkan dengan melakukan perzinahan secara hakiki atau tidak melakukannya. Tetapi Nabi SAW di awal hadis ini mengatakan mudrika dzalika la mahalah, bahwasanya seorang pasti kecipratan zina. Disebut zina karena memandang adalah sarana untuk berzina. Disebut lisan berzina karena rayuan adalah sarana untuk berzina, kata-kata, chattingan, ya. Kalau sekarang kita bilang apa? Chattingan, ya. Dan itu pengantar kepada perzinahan. Kalau tidak kita jaga, tidak bisa kita atur dengan baik. Dan siapa sih di antara kita yang tidak melihat yang haram di zaman sekarang ini? Oleh karenanya perlu kita ingat di antara ibadah yang agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi dari keimanan adalah menundukkan pandangan. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang beriman, bukan kepada orang-orang yang tidak beriman. Perintah ini ditujukan kepada orang yang beriman yang yakin akan adanya hari akhirat, yang yakin akan adanya hisab, bahwa setiap pandangannya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa faedah dari menundukkan pandangan. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa atau Jawabul Kafi tentang keutamaan-keutamaan menundukkan pandangan. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menundukkan pandangan bukan berlaku kepada para lelaki,
para wanita juga wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminah untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Karena wanita juga sebagaimana laki bisa terfitnah dengan pandangan, bisa bersyahwat dengan memandang wanita, wanita pun demikian bisa tergoda dengan memandang lelaki. Di antara bentuk godaan jika dia berlezat-lezat memandang ketampanan seorang lelaki. Apalagi zaman sekarang ada Korea-Korea, ada India-India, ada Banjarmasin, ada semua bisa dilihat ya. Saya sampai beberapa waktu lalu, mungkin seminggu lalu, ada kawan telepon, Ustaz saya mau ketemu antum. Kenapa? Dia curhat istrinya. Saya mau lepaskan istri saya. Kenapa lepaskan istri antum? Aduh, setiap hari nonton Korea Ustaz. Ya, nonton Korea. Jadi dua-duanya perlu untuk menundukkan pandangan lelaki maupun wanita, hendaknya menundukkan pandangan. Karena menundukkan pandangan adalah ibadah. Di antara keutamaan menundukkan pandangan, yang pertama adalah menundukkan pandangan berarti seorang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah yang memerintah dan sungguh mulia ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita diciptakan kecuali untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara tafsiran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu li'amurahum wa li'anhahum, untuk aku perintahkan mereka dan aku untuk melarang mereka. Jadi siapa yang menjalankan perintah Allah dengan menundukkan pandangannya, berarti dia telah menjalankan tujuan diciptakannya di atas muka bumi ini. Dan kita hidup buat apa sih? Hidup untuk menjalankan perintah Allah. Kita tunggu dipanggil, tunggu mati, setelah itu laporan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita enggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang dipanggil oleh Allah dalam kondisi sedang bermaksiat ya. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berzina, sedang menonton yang tidak-tidak. Atau dia mungkin pagi hari nonton sesuatu, kemudian sorenya dia meninggal. Kita enggak tahu kapan Allah mencabut nyawa seseorang. Yang kedua, siapa yang menundukkan pandangan berarti dia menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la tutbi'in nadrah an-nadrah fa inna lakal ula wa laysat laka thaniyah." Wahai Ali bin Abi Thalib, janganlah kau susulkan pandanganmu dengan pandangan berikutnya. Artinya kalau kau tidak sengaja, dan itu sangat mungkin terjadi, kau tidak sengaja melihat aurat wanita terbuka, kau tidak sengaja terpesona melihat wanita cantik yang tidak halal bagimu, segera tundukkan apa? Pandangan. Yang pandangan pertama rezeki, pandangan kedua bencana ya. Pandangan kedua apa? Bencana. Bukan berarti pandangan pertama rezeki kemudian melotot, yang penting belum berkedip. Enggak. Kalau kita melihat langsung kita tundukkan. Itu hanya dibolehkan hanya tidak sampai 1 detik. Begitu kau lihat segera tundukkan apa? Pandanganmu. Ya inilah ya, kalau Rasulullah mengatakan la tudbi'un nadrah fa innalakal ula, bagimu pandangan pertama, wa laysat laka tsaniyah, tidak halal bagimu pandangan yang kedua ya. Rasulullah SAW pernah berhaji bersama Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu, dibonceng oleh Nabi SAW. Tiba-tiba ada perempuan lewat, kemudian fa'ajabahu husnuhun. Kemudian Fadl terpesona melihat kecantikan wanita-wanita tersebut. Mungkin mereka lagi tidak pakai cadar karena sedang berihram. Maka Rasulullah SAW pegang kepala Fadl, diputar kepalanya. Ya. Jadi ibu-ibu kalau lihat suaminya melihat jewer gini. Kalau lihat suaminya lagi melihat melotot akhwat, ya, kepalanya dipalingkan, telinganya dijewer ke muka ibu. Lihat saya aja ya. Jadi di antara faedah kita menundukkan pandangan, kita menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah menundukkan pandangan, bahwasanya seorang yang menundukkan pandangan maka akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Itulah disebut oleh para ulama, di antara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bisa jadi ini rahasia Allah menyebutkan ayat tentang cahaya Allah setelah menyebutkan tentang
perintah menundukkan pandangan. Dalam surat An-Nur setelah Allah menyebutkan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum, katakanlah kepada laki mukmin untuk menundukkan pandangan, pada wanita menundukkan pandangan. Setelah itu Allah menyebutkan beberapa ayat, kemudian Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah, dan seterusnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya langit dan bumi. Kemudian mathalu nurihi kamishkat, bahwasanya cahaya Allah dalam hati seorang hamba seperti lampu, sebagaimana dalam buku tafsir. Ya. Jadi siapa yang menundukkan pandangan maka akan berikan cahaya kepada hatinya, sehingga dia lebih kuat dalam berimannya, kuat dalam ketakwaannya. Kenapa? Cahayanya dibimbing, hatinya dibimbing, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam ayat tentang menundukkan pandangan Allah mengatakan dzalika azka lahum, siapa menundukkan pandangan maka itu lebih baik, lebih suci bagi mereka. Ini faedah berikutnya, lebih suci dari mereka artinya orang kalau menundukkan pandangan dia lebih khusyuk dalam beribadah, dia lebih ikhlas dalam beribadah, dia lebih mudah terenyuh ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya menjadi suci. Bagaimana suci hatinya? Dengan menundukkan pandangan. Kok bisa Ustaz? Benar, karena hati ini hanyalah wi'a. Kata para ulama, hati adalah wi'a. Wi'a itu bejana. Tinggal kerannya mana untuk mengisi bejana tersebut. Dan bejana tersebut kerannya ada 3, pandangan, pendengaran, dan ucapan. Itulah keran yang akan mengisi hati kita. Apa yang sering kita lihat itu yang akan terproyeksikan dalam hati kita. Apa yang sering kita dengar itu akan terproyeksikan dalam hati kita. Apa yang sering kita ucapkan itu juga terproyeksikan dalam hati kita. Jadi jika seorang menundukkan pandangan maka dia akan bisa menjaga kebersihan hatinya. Dan di antara yang paling cepat masuk dalam hati adalah pandangan. Pandangan langsung benar-benar terproyeksikan masuk dalam apa yang kita lihat, masuk dalam hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika azka lahum," dan sungguhnya menundukkan pandang itu lebih suci bagi mereka. Dan bahasan ini penting bagi kita semua ya, bagi jomblo, jomblowan dan jomblowati ya. Bagi yang sudah menikah seperti kita, bagi kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya harus menundukkan apa? Pandangan ya. Kemudian di antara faedah menundukkan pandangan, bahwasanya seorang yang menundukkan pandangan dia akan selamat dari dosa perzinahan. Tidaklah zina kecuali dimulai dengan pandangan. Tidak mungkin ada zina kecuali dengan pandangan. Makanya tadi disebut fa zinal ain an-nazar. Zina pandangan adalah dengan melihat. Sebagaimana penyair berkata, kullul hawadithi mabda'uha minan nazar. Wa mu'dhamun nar min mustasgharil asyarar. Bahwasanya setiap peristiwa-peristiwa besar yang terjadi awalnya dari pandangan. Zina, kadang-kadang yang lainnya, mencuri, lihat dulu, merampok, memperkosa, membunuh, ini awalnya dari pandangan. Dan kebanyakan api mulai dari api yang besar mulai dari mustasghar asyarar, dari percikan-percikan kecil. Ya, kalau tidak ada percikan maka tidak akan ada api yang besar. Oleh karenanya seorang kalau menundukkan pandangan dia selamat. Dia selamat. Selamat dari perzinahan. Awal dari perzinahan adalah mulai dari pandangan, melirik kedua kali, mengamati, melotot, dan akhirnya berlanjut pada yang lainnya. Dimulai dari pandangan. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menjaga dirinya dari pandangan ya dengan sekuat tenaga maka dia akan hidup tentram. Maka ini perlu keseriusan. Ketika Zulaikha bercerita tentang Nabi Yusuf, dia berkata, "Wa laqad rawattuhu an nafsihi fastasam." Sungguhnya aku telah merayunya Yusuf, tapi dia bertahan. Fastasam itu bertahan, memantapkan diri, tidak memberi celah sama sekali. Kita ini masalahnya terjerumus gara-gara kasih celah. Lihat-lihat sedikit, akhirnya lihat yang banyak. Ngobrol sedikit, chattingan sedikit, akhirnya terjerumus.
Kasih celah. Akhwat chattingan, kita kasih celah. Lama-lama hihihihi, hehehehe. Lama-lama mulai macam-macam. Lama-lama akhirnya terjerumus. Kalau kita tidak kasih celah, kita tentram. Dan namanya memandang itu tidak ada puasnya. Siapa menyangka saya pandang sekali biar puas? Tidak ada. Kamu pandang, kau akan memerlukan pandangan berikutnya dan seterusnya. Seperti orang yang minum air laut tidak akan bisa menghilangkan rasa dahaganya. Tidak bisa. Caranya bagaimana? Tundukkan pandangan. Selesai. Selesai. Oleh karena di antara bahayanya tidak menundukkan pandangan adalah terjebak dalam kecanduan yang haram. Kecanduan yang haram. Disebutkan dalam riwayat tapi lemah bahwasanya nadharul muharram adalah sahmun min siham iblis al-masmumah. Bahwasanya pandangan haram itu adalah panah iblis yang beracun yang dilepaskan oleh iblis untuk masuk ke dalam dada manusia. Panah tersebut kalau sudah masuk dalam dada manusia, dada seorang laki, terkadang sulit untuk dicabut semakin dalam. Kenapa? Panah tersebut beracun. Racunnya segera menjalar. Orang sudah hobi nonton, ya, setiap hari nonton ini, nonton anu, ya, nonton Korea, India, apalagi nonton akhirnya tiap hari dia punya deposit nonton. Tiap hari punya tabungan nonton setengah jam, besok 1 jam. Selama 1 tahun 360 jam. Sekali 10 tahun sudah berapa? 3.600 jam. Kemudian dipaparkan pada hari kiamat kelak dalam catatan amalnya. Tentu kita tidak ridha kalau kita bertemu dengan Allah kemudian dibuka catatan amal isinya Korea setengah jam, India 1 jam. Siapa lagi? Ya sebegitulah ya. Dangdutan setengah jam ya. Oleh karenanya tidak akan seorang merasa tentram dengan melepaskan pandangannya karena dia sudah terkena panah iblis yang beracun. Kalau sudah masuk dalam hatinya akan menjalar. Jadilah dia kecanduan dengan kecanduan yang lebih parah daripada candu narkoba dan candu rokok. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan menundukkan pandangan sebagian diriwayatkan dari Mujahid bin Jabir rahimahullahu taala, inna ghaddal basar 'anil maharim yurithu hubballah. Sungguhnya menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menundukkan pandangan dia akan mudah cinta kepada Allah, dia akan mudah semangat beribadah. Kenapa dia beribadah? Karena cinta. Sebagian orang beribadah karena takut, karena berharap, dia beribadah karena takut dan berharap serta karena cinta. Dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mudahnya dia salat duha, dengan mudahnya dia membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an. Kenapa dia rindu? Dengan mudahnya dia salat malam. Kenapa dia rindu? Di antara hal bisa menumbuhkan hal ini cintanya kepada Allah, dia tundukkan pandangan. Kenapa? Ketika dia menundukkan pandangan, dia mendahulukan perintah Allah daripada kecintaan hawa nafsunya. Dan ini pasti ada efeknya, pada impaknya, efeknya pasti dia tambah cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan menundukkan pandangan yang keberapa? 6. 7. Orang yang menundukkan pandangan maka dia akan beradab dengan adab yang baik. Orang kalau jelalatan, tidak enak dilihat ya. Lihat sana, lihat sini, lihat istri orang, lihat ini, lihat akhwat di jalan, lihat cewek-cewek, sudah kayak anjing yang matanya melirik-melirik ya. Jelalatan ya. Saya pernah jalan sama seorang, subhanallah, jenggot panjang, tapi dia jelalatan, saya kasihan istrinya gitu. Kalau dia jelalatan terus kan kasihan apa? Istrinya ya. Gimana perasaan seorang wanita suaminya jelalatan, lihat sini, kasihan. Sementara dia tidak dilihat ya. Dilihat orang lain. Orang yang tidak menundukkan pandangan dia tidak beradab. Antara dalam syairnya dari seorang penyair jahili, dia berkata, "Aghuddu basari ma badat jarati."
aku terus menundukkan pandanganku ketika tetanggaku terlihat. Hatta yuwariya jarati ma'waha, sampai tetanggaku masuk dalam rumahnya, ya. Ya, orang-orang jahiliyah pun tahu bahwasanya menundukkan pandangan adalah salah satu bentuk adab. Bukan merupakan adab seorang kemudian melihat istri orang, istri temannya. Subhanallah, kasus terjadi, seorang berteman, istrinya juga berteman, akhirnya cerai, akhirnya berzina. Kenapa? Karena tidak menundukkan pandangan. Harusnya dia menjaga dirinya dari memandang istri tetangganya, dia malah mengumbar pandangannya untuk berpuas-puas, memuaskan syahwatnya untuk melihat dia berkhianat, melihat yang tidak boleh dia lihat. Oleh karena seorang yang menundukkan pandangan, maka dia beradab, ya, dengan adab yang baik. Kemudian di antara faedah menundukkan pandangan disebutkan oleh para ulama akan memberikan firasat, al-firasah. Seorang yang menundukkan pandangan, semakin dia kuat menundukkan pandangan, maka semakin kuat firasatnya, semakin kuat firasatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin mereka tidak ada dalil khusus, tapi mungkin mereka tajribah berdasarkan pengalaman orang yang suka menundukkan pandangan, maka diberikan kekuatan dalam firasatnya. Kemudian di antara faedah menundukkan pandangan akan diberikan kenikmatan duniawi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menundukkan pandangan, maka dia akan lebih lezat, lebih tentram, lebih nyaman bersama istrinya. Ya. Dia bisa lebih puas dengan istrinya, dia lebih tentram dengan istrinya. Kenapa? Dia tundukkan pandangan, ya. Tapi kalau dia tidak menundukkan pandangan, maka rasa kepuasan tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Dia selalu melihat macam-macam. Dan orang lihat macam-macam tidak akan ada pernah puasnya. Lihatlah bagaimana orang-orang barat yang mereka berfantasi dalam berhubungan intim, mereka mana tidak bahagia sampai akhirnya mereka melakukan hubungan-hubungan yang nyeleneh, yang aneh, yang menyimpang, ya. Berhubungan sama jenis lah, berhubungan dengan hewan lah, berhubungan dengan menyiksa lah, macam-macam, karena mereka ingin memuaskan hawa nafsu, dan hawa nafsu tidak ada penghujungnya. Semakin dibuka dia semakin berfantasi, semakin liar. Banyak orang seperti itu mungkin dia tidak bahagia, dia mengumbar pandangannya. Memang orang berzina bahagia tidak berzina, dia dapat kelezatan tapi tidak bahagia. Hatinya setelah dia berzina, hatinya menjadi kering, hatinya menjadi hitam, ya. Tidak ada ketentraman, tidak ada kebahagiaan. Kalau orang terang di kampung bahagia dengan istrinya mungkin biasa-biasa saja, tapi dia merasa tenteram, puas, bahagia. Oleh karenanya kapan kita ingin bahagia, tundukkan pandangan. Kapan kita mengumbar pandangan, maka kebahagiaan tersebut akan dicabut dari diri kita sedikit demi sedikit, ya. Ini saja mungkin ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman sekarang kita ini, hati-hati menggunakan HP kalau ada kuotanya bahaya, ya. Kalau enggak ada kuotanya enggak apa-apa, ya. Kalau ada kuotanya maka itu sumber semua maksiat ada di situ. Dari kecil-kecil kita tidak istasam, tidak bertahan. Mulai kita melihat berita pembawa acaranya cantik, terbuka, tidak pakai jilbab. Kemudian melihat ini, kemudian iklan-iklan menuju pada akhirnya film Korea, ya. Film Korea berapa seri sih sebenarnya? Dan film India dan seterusnya, akhirnya istri kita terasa hambar, ya. Akhirnya seorang jomblo ingin menikah, mau cari istri seperti Korea, enggak dapat. Dapat kurang cantik. Kenapa? Dia tidak menundukkan pandangan. Hanya hidup dalam khayalan dan penderitaan. Ya, tundukkan pandangan, Anda akan bahagia. Ingin bahagia sungguhnya di surga kelak. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertakwa. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina, ya. Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidna ilaika minha ghairu maftunin. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.